Ini benar ya, Tat, kalau ada pengkhianatan dari rekan kita ini sebenarnya adalah petunjuk dan juga penyelamatan dari Allah. Ini agar kita juga tidak melangkah lebih jauh lagi sama orang ini, bahwa ini ada jalan yang lebih baik lagi dari Allah, nanti akan kita bisa tempuh jalan yang lebih baik. Apakah seperti itu? Kalau kita ditinggalkan orang, berarti doa kita salah satunya dikabulkan Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Loh, kok begitu? Kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa doa saya dikabulkan Allah? Karena selama ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah saya dari orang-orang yang jahat. Berarti sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita. Cuman kita menganggap kita sedang ditinggalkan. Ketika tidak ada lagi di bumi ini orang yang mau mendengarkan curahan hati kita, kawan menjadi lawan, keluarga menjauhi, sahabat tidak pernah muncul, sebenarnya ada salah satu doa kita sedang dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya engkau sajalah penolongku ya Allah. Kan kita yang bilang, hanya engkaulah ya Allah. Terus pas ketika sampai masanya hanya Allah, kok kita malah kaget? Padahal itu kan permintaan kita selama ini. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak mau mengucapkan hasbunallah. Saya berapa kali ikut kajiannya Ustadz, ada beberapa guru kan selalu mereka bilang pemimpin itu harus punya sifat staff, sidik, tablek, amanah, fatonah gitu. Yang satu udah tertangkap. Oh, fatonah udah ketangkap. Harus jujur, harus tablek, harus amanah, tidak hianat. Iya. Begitu kita melihat pemimpin kita hianat karena kita tidak berani, Iya. maka kita pakai selemah-lemahnya iman. Diam. Salahkah saya? Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, dikutip oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Kata beliau, as-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, syaitan akhros, setan bisu. Kalau kita ngelihat ada orang nyasar, kita kasih tahu, kamu nyasar. Kalau nggak sanggup ngasih tahu dia nyasar, diam ngelihat orang nyasar itu gimana sih rasanya gitu. Itu. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Selamat nyasar. Malah dirayakan. Demi untuk menyenangkan orang nyasar. Nyasar lah selamatin. Demi untuk menyenangkan orang nyasar. Jadi logika apa yang sedang dipakai? Ya paling enggak jangan ikut jalan sama orang nyasar. Bro, itu nyasar. Kenapa kau sama dia? Aku pura-pura nyasar. Supaya yang nyasar happy. Jadi kita mesti berprinsip. Makanya la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang jangan sampai nyasar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman kepada kamu. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu datang kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Lalu kita langsung pakai baju putih, pakaian putih, semua putih sampai di tengah lapang, tolong kami, tolong kami. Doa tidak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan bukan karena tidak ada ulama, karena tidak ada yang menyuarakan kebenaran. Orang batil lama-lama merasa betul karena orang betul diam melihat orang batil. Pertama dia lakukan, dia bilang aku batil. 2 kali dia lakukan, orang diam, betul apa batil? 3 kali dia lakukan, orang diam, aku betul, mereka batil. Akhirnya umat ini bingung mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Saking banyaknya orang gila, maka orang yang waras ragu akan kewarasannya. Pertama kali kita masuk ke rumah sakit jiwa, ketemu di depan pos security, Bapak sudah lama gila. Saya waras, kamu yang gila. Kita terus masuk ke ruang tengah. Sampai di tengah, mereka sudah bergerombol duduk. Orang gila, orang gila. Lalu kita sendiri mulai ragu. Siapa ini yang gila? Mereka rame. Masuk kita ke dalam, di tanah lapang mereka semua sudah ketawa. Selamat datang orang gila baru. Lama-lama kita yang bingung. Jangan-jangan mereka waras, aku yang gila. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin, amin. Jangan lupa bawa apa dimakan sahurnya. Bismillah, bismillah. Tapi Pak Ustadz nih, Iya. mana caranya? Iya. Jika kita setelah dihianati seperti ini,
agar kita juga tidak menyimpan rasa curiga yang berlebihan lagi Pak sama orang-orang baru yang datang ke kita. Ini gimana Pak Ustadz? Mengapa Nabi Muhammad SAW itu di Makkah sudah begitu banyak musuh pergi ke Taif dilempar pakai batu dan segala macam? Karena dia punya proyek ke depan. 3 tahun sebelum hijrah, musim haji, orang-orang Madinah yang datang itu sudah dia bimbing. Dia akan pindah ke sana, dia menata, dia memikirkan. Jadi kepala kita ini 100, kalau bisa 100-100-nya itu menatap masa depan. Kalau bisa 100 isi kepala ini fokuskan ke masa depan. Kalaupun mau memikirkan juga masa lalu, ya sisakan aja lah agak 10. 90-nya tetap ke depan. Makanya kalau kita lihat ucapan Nabi, apa kata dia? La taftahunnal Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinopel. Besar. Itu kalau orang sekarang gila itu. Kenapa? Masyarakat primitif Arab Badui yang dinding rumahnya terbuat dari tanah liat, yang atapnya pelepah korma, mau merebut Konstantinopel, pergi ke Masjid Hagia Sophia. Bagaimana megah kokohnya Konstantinopel, Kaisar Konstantin. Nabi mengatakan, kamu akan merebut Konstantinopel. Dia ingin memeras pikiran jamaah itu tatap masa depan. Kalian akan merebut Yaman. Waktu pacul itu kena ke batu, pemancar cahaya ketika menggali parit perang Khandaq. Kalian akan merebut Yaman. Sekali lagi, kalian akan merebut Syam. Sekali lagi, kalian akan merebut Rum. Yaman, Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Rum, Romawi. Kalian akan merebut 5 negara. Itulah yang membuat mereka memikirkan beban yang lebih besar daripada yang tadi. Kita ini kebanyakan membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Yang perlu kita pikirkan ini, selamatkah aku dari azab kubur? Selamatkan aku dari titian Shiratal Mustaqim? Itu yang mesti kita besarkan. Adapun orang-orang ini tadi nggak perlu kita pikirkan karena dia memang kecil, tapi kita mengecilkan yang besar. Mestinya yang kecil-kecil nih nggak usah kita pikirkan, kita buang jauh-jauh. Jadi mau testimoni nih Mas. Saya pernah memberikan pekerjaan pada tukang yang lewat depan rumah Ustaz. Tapi kemudian melihat hasilnya saya merasa dihianati. Ya. Akibatnya kalau saya duduk depan rumah dia lewat, jengkelnya masih muncul terus dan marahnya masih muncul terus. Ya. Gara-gara Ustadz tadi cerita ini, Iya. saya ingin memaafkan itu dan melupakan itu. Cara memaafkannya apakah dengan menerima dia kembali untuk mau mengerjakan pekerjaan yang saya berikan lagi pekerjaan, atau lupakan semuanya? Kalau beberapa customer dia mengatakan dia sudah berubah, terimalah dia. Dia berarti orang baik. Tapi kalau CV-nya masih belum, kita hanya sedang membuka luka baru. Adapun hubungan dengan dia, ya sekedar sesama muslim, say hello, apa kabar, jangan sampai putus, karena kita tidak ingin memutus ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh memutus, Enggak boleh putus sama sekali. dihianati sekalipun. Walaupun kita dikhianati orang, hukum sudah kita tegakkan, kita perbaiki hati kita, dan memutus jangan sampai. Baik. Pak Ustadz, ini kita pakai diskusi seru sekali, tapi sudah dengar nih masjid ada sayup-sayup. Jangan sampai waktu kita putus. Jangan sampai kelewat lagi. Iya. Insya Allah. Baik, kita selfie dulu ya sebelum kita ke masjid bareng-bareng. Iya. 1, 2, 3. Kita video ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz boleh kata-kata hari ini Pak Ustadz. Kalau sudah dilupakan, jangan lagi melihat-lihat sesuatu yang akan mengingatkan pada masa lalu. Tatap masa depan yang lebih cerah, yang lebih bening, sehingga hilang yang butek, yang hitam, yang jauh, yang tidak jelas di masa lalu. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan, didukung oleh